Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk perkenalkan diri, nama Taruna Pasyabdau, Notar 22021102. Izin Ibu, izin investasikan pengenalan SPSS. Pendahuluan. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science, yaitu sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data statistik, terutama dalam penelitian sosial dan ilmu sosial lainnya. SPSS dikembangkan pertama kali oleh Norman Hadial Texhul dan Del Haben pada tahun 1968. Sekarang dimiliki oleh IBM atau biasa disebut juga IBM SPSS Statistik. Tujuan SPSS adalah membantu pengguna dalam melakukan analisis statistik kuantitatif, baik deskriptif maupun inferensial. Pengguna utama biasanya dilakukan oleh peneliti, mahasiswa, dosen, dan analis data, lembaga survei, dan lembaga pemerintah. Adapun fitur-fitur utama dalam SPSS yaitu data editor. Data editor tempat utama memasukkan dan melihat data dalam bentuk tabel seperti Excel seperti dua tampilan. Data view menampilkan data numerik atau teks. Variabel mengatur properti variabel seperti nama, tipe, label, dan nilai. Adapun kedua, variabel definition digunakan untuk mengatur karakteristik variabel seperti nama variabel, tipe data, numerik, string, dan tanggal. Adapun label variabel untuk penjelasan, nilai label, contoh 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan, dan missing value atau nilai kosong atau tidak diisi. 3. Ada analyze menu. Fitur ini untuk melakukan berbagai jenis analisis statistik seperti mencari median, modus, dan strategi diferensial. Adapun ANOVA, korelasi Pearson atau Spearman, dan regresi linear ataupun chi-square. 4. Ada graph and chart, menyediakan alat untuk membuat grafik dan diagram visual seperti histogram, bar chart, pie chart, box plot, ataupun scatter plot. 5. Output viewer, tempat untuk menghasilkan analisis termasuk tabel statistik, grafik, interpretasi hasil, atau bisa disalin ke Word atau PDL. 6. Transform menu, digunakan untuk mengubah atau memodifikasi data, contohnya menghitung variabel baru atau compute variabel, atau mengelompokkan nilai, record into different variable, atau mengubah skala, log, dan square root. 7. Data menu, fitur untuk mengatur atau menyaring data seperti mengurutkan data, select case atau memiliki sebagian data, dan merge file, menggabungkan dua file data. Kedelapan adalah utilities dan add-on atau tambahan, menyediakan fitur tambahan atau plugin seperti syntax editor untuk pengguna tingkat lanjut, extension untuk mengintegrasikan SPSS, dan Python atau R. Adapun kelebihan SPSS yaitu 1. Antara muka user friendly. SPSS memiliki tampilan seperti Excel yang mudah digunakan bahkan oleh pemula. Proses analisis bisa dilakukan tanpa perlu menulis kode program. Analisis statistik lengkap, menyediakan berbagai metode statistik, deskriptif, median, standar deviasi, atau data inferensial, UGT, ANOVA, regresi, chi-square, dan korelasi. Dan cocok untuk analisis data kuantitatif di berbagai bidang, sosial ekonomi, kesehatan, psikologi. Adapun 3. Output yang terstruktur. Hasil analisis muncul di jendela output dengan format yang rapi dan siap digunakan dalam laporan atau skripsi. Bisa langsung diekspor ke Word, PDF, atau Excel. Dukungan data bisa membuka dan mengimpor format seperti Excel, CSV, atau teks dan database. 5. Cocok penelitian untuk penelitian. Banyak digunakan di perguruan tinggi dan jurnal penelitian. Memudahkan dalam uji hipotesis dan analisis regresi. Memiliki
Syntax selain klik manual, SPSS juga mendukung Syntax editor untuk pengguna lanjutan, atau Syntax bisa disimpan dan dijalankan ulang, cocok untuk analisis yang berulang. Adapun kekurangan SPSS, berbayar dan mahal. Lisensinya cukup mahal, tidak semua orang bisa mengaksesnya. Kedua, tidak cocok untuk big data dikarenakan tidak efisien dalam menangani data yang sangat besar atau kompleks. Tiga, kurang fleksibel karena sulit untuk modifikasi metode analisis atau membuat analisis yang sangat spesifik. Fitur grafik dan cat sederhana, tidak mendukung visualisasi yang interaktif. 5. Kurva belajar fitur lanjutan. Untuk fitur profesional seperti syntax dan scripting butuh belajar lebih mendalam. Dan keenam, tidak gratis setelah lulus, umumnya hanya gratis melalui akses kampus, setelahnya harus beli sendiri. Adapun langkah-langkah penggunaan SPSS. Pertama, buka aplikasi SPSS. Kedua, jalankan software SPSS di komputer atau laptop. Tiga, bisa memasukkan data baik itu melalui Excel. Keempat, gunakan tampilan data view untuk mengisi data. Kelima, gunakan variabel view untuk mendefinisikan nama, tipe, dan label variabel. Keenam, pilih analisis statistik. Ketujuh, klik menu analyze, pilih jenis analyze. Misal yang diperlukan adalah deskriptif, statistik, regression, ANOVA, dan lain-lain. Kedelapan, bisa mengatur variabel sesuai keinginan dan diperlukan. Kesembilan, variabel mana yang akan dianalisis, lalu pindahkan ke kolom yang sesuai. Selanjutnya, klik OK untuk menjalankan analisis. Dan selanjutnya akan terlihat hasil yang kita masukkan data tadi atau output yang keluar. Hasil akan muncul di jendela output berupa tabel atau grafik yang kita pilih tadi. Terakhir, bisa Anda simpan atau ekspor hasil. Anda dapat menyimpan hasil dalam format SPV atau ekspor ke Word atau PDF. Adapun kesimpulan dari SPSS yaitu SPSS adalah software statistik yang sangat membantu dalam pengolahan dan analisis data kuantitatif. Dengan antarmuka yang mudah digunakan dan fitur statistik yang lengkap, SPSS cocok digunakan oleh mahasiswa, peneliti, dan profesional di berbagai bidang. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti biaya lisensi yang mahal dan keterbatasan dalam analisis lanjutan, kelebihannya dalam efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengolahan data yang menjadikannya salah satu alat analisis data yang paling populer dan paling diandalkan hingga saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.